Selamat berjumpa kembali pada episode yang ke-16 dengan topik cara berdoa mohon petunjuk langsung dari Allah. Petunjuk langsung itu bisa berupa gambaran, bisa berupa kode, bisa berupa lambang, berupa simbol, berupa suara, berupa warna, perasaan, atau gambaran seperti mimpi. Petunjuk kadang harus diterjemahkan. Misalkan petunjuknya Anda melihat tasbih, berarti Anda harus zikir atau berdoa. Anda melihat masjid, berarti Anda harus meningkatkan ibadah. Anda melihat orang minta-minta, berarti Anda harus perbanyak sedekah. Anda melihat orang naik sepeda atau Anda naik sepeda, berarti artinya jalan terus. Petunjuk di muka Anda adalah jalan yang naik, berliku, tapi jalannya halus. Berarti Anda harus berjuang yang keras dan yakin berhasil. Berbeda dengan petunjuk di muka Anda ada jembatan rusak, berarti jangan dilanjutkan. Dan lain-lain. Cara pertama adalah Anda dengan doa atau zikir. Pertama, ucapkan dalam hati petunjuk apa yang Anda inginkan. Permohonannya harus jelas, spesifik. Tentang permohonan ini sudah dibahas pada episode-episode sebelumnya. Coba Anda cari pada YouTube saya, Subiono Cempaka. Di situ banyak petunjuk-petunjuk. Doa yang jelas dalam hati dengan penuh perasaan, khusyuk. Permohonan yang jelas bisa disebut 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Permohonan yang jelas. Setelah itu silakan berdoa atau zikir yang singkat-singkat selama 10-15 menit. Misalnya bagi orang-orang Islam, misalnya Alhamdulillah, 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 atau Subhanallah, Subhanallah, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bagi yang beragama lain bisa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoalah dengan khusyuk. Pada saat Anda berdoa atau setelah Anda berdoa, Anda akan mendapatkan petunjuk-petunjuk itu. Misalkan harus senyum, berarti Anda harus sabar. Setelah mendapatkan gambaran tersebut, ucapkan terima kasih pada Allah, lalu terjemahkan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Petunjuk bisa sama, tapi artinya lain kalau kasusnya berbeda. Sekarang cara yang kedua. Sama seperti cara yang pertama,
memohon pada Allah dalam hati atau diucapkan 1, 2 kali atau 3 kali. Setelah itu hitung mundur dalam hati 100 sampai 1. Pada setiap hitungan mundur, rasakan rileks. 100, 99, 98, rasakan semakin rileks. Apabila Anda bingung, tersesat, atau keliru, ulangi dari angka 100. Bila perlu, gambarkan angkanya dalam batin. Biasanya pada hitungan ke-60, ke-50, dan seterusnya Anda akan mendapatkan petunjuk. Tapi yang biasa, kalau sudah terbiasa, kemungkinan Anda menghitung 100 sampai 90 saja sudah mendapat petunjuk. Mendapat petunjuk langsung itu biasanya akan lebih cepat berhasil bagi orang-orang yang terbiasa khusyuk untuk berdoa. Berdoa penuh perasaan dan khusyuk. Ciri-ciri petunjuk tidak Anda pikirkan lebih dulu, artinya apa yang muncul, yang terlintas belum atau tidak terlintas dalam pikiran Anda sebelumnya. Kadang-kadang suara yang cepat dan cepat hilang. Kadang-kadang suatu gambaran yang lebih jelas dari aslinya. Kadang-kadang suara yang tidak jelas tapi Anda tahu artinya. Kadang-kadang buram. Kadang-kadang warna. Sesuai dengan orang yang berdoa. Kalau semakin khusyuk, semakin terbiasa, nanti petunjuknya semakin jelas. Dalam mendapatkan petunjuk, saat mendapatkan petunjuk, Anda bisa bertanya, ya Allah, apa maksudnya ini? Mohon disederhanakan atau mohon didetailkan lagi, bisa. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Subyono 08121575384. Usaha bisnis saya Meta Fisioterapi, membuka alam bawah sadar, penyembuhan gejala stroke atau pasca stroke, mengkonsep doa, menghilangkan gangguan makhluk dunia lain. Sampai jumpa. Kalau ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Mohon dilihat lagi YouTube Subyono Cempaka. Sampai jumpa lagi.